Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pengajian kita. Alhamdulillah, semalam kita sudah menyelesaikan tentang rukun-rukun salat. Ya, walaupun semalam kita membahas tentang rukun, tapi tetap ada juga yang kita bahas tentang sunnah-sunnahnya. Ya. Jadi kerjakanlah sholat itu sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti apa yang telah disampaikan oleh beliau. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi Malik bin Huwairith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi bagaimana salatnya Nabi, seperti itulah kita buat. Ya. Bagaimana berdirinya, bagaimana rukuknya, ya, bagaimana sujudnya dan seterusnya. Kerjakanlah semua itu dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan dengan kita mencontoh cara sholat Nabi, mudah-mudahan khusyuk pun datang di dalam setiap sholat kita. Oke, ini kita akan lanjutkan tentang sedikit penjelasan-penjelasan dari beberapa rukun yang sudah kita pelajari sebelumnya. Faslun, an-niyatu thalathu darajat. Fasal, niat itu ada 3 levelnya. Ya, ada 3 derajatnya. Jadi niat ini adalah rukun di dalam sholat. Kalau tidak kita niatkan, maka tidak sah sholatnya. Jadi supaya benar niat itu, maka kita harus tahu apa yang kita niatkan. Jadi yang di dalam niat itu apa saja yang penting, apa saja yang perlu kita hadirkan di hati kita. Ini yang mau kita bahas sekarang. Pertama, in kanatis salatu fardha wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyatu. Kalau sholatnya itu sholat fardu, berarti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau sholatnya sholat fardu, maka dalam niat itu wajib 3. Ada 3 yang wajib kita hadirkan di hati kita. Apa yang pertama? Qasdul fi'li. Ya, menyengaja perbuatan. Ya, jadi makanya kalau sholat bahasa Arabnya
usolli. Sengaja aku sholat, bukan nawaitu sholat. Ya, kalau wudu apa? Nawaitul wudu. Kalau mandi, nawaitul ghusla. Kenapa kalau sholat enggak nawaitu sholat? Kenapa enggak nawaitu sholat? Nawaitu aku berniat, as-sholat sholat, aku berniat sholat. Kenapa enggak kayak gitu? Karena syarat dari niat kalau sholatnya sholat fardu harus qasdul fi'li, menyengaja sesuatu perbuatan. Jadi harus langsung sengaja aku sholat. Jadi bukan aku berniat sholat, tidak. Tapi apa? Sengaja aku sholat. Jadi sengaja aku sholat, kalau dibuat bahasa Arabnya usolli. Itu yang dimaksud dengan qasdul fi'li, menyengaja perbuatan. Ya. Yang kedua at-ta'yin, menentukan. Jadi menyengaja perbuatan sholat, lalu syarat niat yang kedua harus ta'yin. Ta'yin itu apa? Ta'yin itu artinya menentukan. Jadi harus ditentukan sholat yang mana. Jadi nggak bisa hanya sengaja aku sholat, nggak bisa. Harus ditakyin. Apa takyinnya? Zuhur, asar, maghrib, isya. Itu takyin, menentukan. Sengaja aku sholat. Sholat apa? Sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya dan seterusnya. Ya, harus ada takyin. Baru syarat niat yang ketiga, al-fardiyatu, fardu. Kenapa? Karena tadi ini niatnya niat apa? Kalau sholatnya sholat fardu, sholat wajib. Jadi kalau sholatnya sholat wajib, dia harus ada tiga ini di dalam niat. Menyengaja perbuatan sholat tersebut. Kedua, harus ditentukan sholatnya sholat apa. Dan ketiga, harus disebut sholat itu fardu. Harus disebut sholat itu sholat wajib. Makanya kalau bahasa Arabnya usolli fardal asri, sengaja aku sholat asar fardu. Nah, langsung kayak gitu. Itulah tiga syarat di dalam niat yang harus kita hadirkan di hati kalau sholatnya sholat fardu. Nah, ya. Ya. Jadi Buya kalau lillahi ta'ala nggak perlu. Tapi kalau dibuat bagus. Ini kan tadi syarat. Kalau enggak dibuat tiga ini berarti nggak niat namanya. Nggak niat sholat. Jadi kalau lillahi ta'ala, semua ibadah lillahi ta'ala lah. Tapi kalau mau kita ucapkan, udah bagus. Bagus itu. Atau misalnya menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Mustaqbilal kiblati. Ya. Perlu nggak? Nggak perlu. Tapi kalau mau dibuat, boleh. Silakan. Ya, apa arti mustaqbilal kiblat? Menghadap kiblat. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat. Lillahi ta'ala. Ya. Jadi ucapan menghadap kiblat itu wajib gak diniat? Tidak. Gak wajib. Apalagi adaan. Apa arti adaan? Tunai. Kita kerjakan pada waktunya. Mesti gak kita sebutkan? Enggak. Enggak mesti. Tapi kalau mau disebutkan, bagus. Silahkan. Tapi tidak wajib. Bahkan rakaat tidak wajib disebutkan. Misalnya zuhur. Sengaja aku sholat zuhur. Berapa rakaatnya? 4 rakaat. Wajib disebut? Tidak. Kenapa? Karena itu sudah takyinnya sudah cukup. Yang namanya zuhur pasti 4 rakaat. Itulah ta'yin, menentukan. Tapi kalau kita bilang zuhur 4 rakaat,
lebih bagus. Oke? Jelas? Ya. Jadi itulah syarat niat kalau sholatnya sholat fardu. Yang 3 itu saja. Ya. Gini Bu ya, misalnya ini kan dihadirkan di dalam hati dari yang 3 ini. Ketika dia hanya cuma melafazkan saja, tapi tidak ada dalam hati, jadi sholatnya itu tidak sah. Gitu. Lafaz di mulut. Ya, lafaz di mulut saja dia lakukan. Ya, kalau lafaz di mulut itu tidak kita anggap niat. Karena niat itu bukan perbuatan mulut. Niat itu perbuatan hati. Jadi kalau sekedar dilafazkan di mulut, di hatinya tidak ada, maka nggak sah sholatnya. Berarti dia belum berniat. Baru melafazkan niat. Baru melafazkan niat, belum berniat. Jadi harus di hati, harus di hati. Ya, karena yang waktu pertama kali kita bahas tentang niat, an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Jadi nggak boleh dilafazkan. Kalau dilafazkan itu sekedar mengkuatkan apa yang di hati. Maka hukum melafazkan niat di mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah, bukan rukun. Yang rukun itu niat yang di hati. Lah, jalannya kan? Jadi yang wajib itu sengaja aku sholat. Sholat apa? Sholatnya sholat zuhur, fardu atau fardu zuhur. Nah, gitu. Sudah, itu saja. Yang 3 itu saja sudah lepas tentang syarat niat. Nah, embel-embelnya, rokaatnya, menghadap kiblat, tunai, lillahi ta'ala. Nah, itu semua pelengkap. Kita buat lebih bagus, tapi jangan sampai gara-gara itu datang was-was. Datang was-was itu maksudnya kayak mana? Kan niat itu jatuhnya antara hamzah pada lafaz Allah dan ra pada lafaz akbar. Allahu akbar. Kan jatuhnya niat di situ. Jangan gara-gara mau menghadirkan yang banyak tadi itu, lalu terlalu panjang lafaz takbirnya. Allahu akbar. Kenapa? Sengaja aku sholat zuhur fardu 4 rakaat menghadap kiblat tunai sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Maka kepanjangannya kayak gitu jadinya. Iya kalau enggak kan ada yang merasa enggak cukup. Ulang lagi. Allah, itu was-was jadinya. Ya, padahal yang tadi itu hanya pelengkap. Yang wajib dari niat tadi hanya 3, ta'yin, qasdul fi'li, ta'yin, fardiyah. Menyengaja perbuatan, menentukan sholatnya sholat apa, lalu kita pastikan dia sholatnya fardu atau sunnah. Karena kita membahas tentang niat fardu, langsung kita bilang fardu. Itu saja. Ya. Oke, lanjut. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan. Sekiranya dia sholat sunnah yang muaqqatah. Sholat sunnah muaqqatah itu sholat sunnah yang ada waktunya. Ya, kalau di sini karatibatin. Seperti sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Sebelum subuh, sebelum zuhur, sesudah zuhur. Itu kan dia rawatib, ada waktunya, muaqqatah, ada waktunya. Jadi ini kita membahas tentang niat sholat sunnah yang muaqqatah, sholat sunnah yang ada waktunya. Ya, tadi contohnya sholat rawatib. Atau dzati sababin, atau sholat sunnah yang ada sebabnya. Ya, yang ada sebabnya. Apa sebabnya? Contoh sholat. Jangan dulu. Yang apa tadi dulu? Yang fardu tadi itu kan 5 sholat. Tambahannya sholat jenazah, sholat mayit
itu juga harus 3. Karena sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi termasuk juga sholat jenazah harus ta'yin, harus qasdul fi'li, menyengaja. Kemudian kedua, harus ta'yin, harus ditentukan sholatnya sholat apa, sholat jenazah. Kemudian harus menentukan dia itu fardu kifayah. Jadi harus ditentukan. Karena itu termasuk bahagian dari sholat fardu. Walaupun fardunya itu adalah fardu kifayah. Oke. Jadi masuk lagi nih tadi kepada yang sunnah. Jadi kalau yang sunnah contohnya seperti sholat rawatib, ya, sholat rawatib yaitu atau bahasa lainnya sholat qabliyah atau sholat ba'diyah, ya, atau sholat zati sabab yang ada sebabnya. Contoh sholat istisqa. Karena kemarau panjang, kita mau minta hujan ya, dengan cara sholat. Berarti sholatnya itu bukan karena waktu, tapi karena sebab. Sebabnya apa? Kemarau panjang, mau minta hujan, ya. Maka itu disebut dengan sholat nafilah muaqqatah, sholat sunnah yang berwaktu. Nah, kalau sholat sunnahnya sholat sunnah muaqqatah, dalam niat itu yang wajib hanya 2. Pertama, wajib qasdul fi'li. Wajib qasdul fi'li. Apa tadi? Menyengaja perbuatan. Jadi harus usolli, sengaja aku sholat. Kedua, ta'yin. Wa ta'yin, ya, wajib menentukan sholatnya sholat apa ini. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, sholat istisqa, sholat tahajud, harus ditentukan, harus ta'yin. Lalu perlu menentukan fardiyah atau sunnah. Perlu disebut ini sholat sunnah? Nggak perlu. Tapi kalau mau dibilang sholat sunnah, bagus. Misalnya usolli sunnatal zuhri qabliyatan, misalnya sengaja aku sholat sunnah zuhur 2 rakaat. Boleh, nggak apa-apa. Tapi menyebutkan status sholat itu sunnah itu tidak wajib. Yang wajib hanya 2: menyengaja perbuatannya, lalu kedua menentukan sholat apa, ta'yin, ya, sholat apa. Itu kalau sholatnya sholat sunnah yang muaqqatah. Ya termasuk itu sholat duha, ya, sholat apalagi witir, tahajud, tarawih, hari raya, sholat sunnah itu semuanya itu disebut dengan sholat sunnah muaqqatah. Yang ketiga, level niat yang ketiga, wa in kanat nafilatan mutlaqatan. Jika ada dia sholat sunnahnya mutlaqah, sholat sunnah yang mutlaqah, bebas, enggak ada waktunya, enggak terikat dengan sebab dan lain sebagainya, maka wajib qasdul fi'li faqat, maka hanya wajib meniatkan, menyengaja perbuatan saja. Sengaja aku sholat lillahi ta'ala, sudah, ya, cuma gitu aja. Nggak perlu ditentukan sholatnya sholat apa, rokaatnya rokaat berapa, kapannya berapa, nggak perlu, ya. Kalau sholatnya sholat sunnah mutlak, ya, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu ini orang-orang yang rajin, nggak ada sebab, nggak ada apa, dia mau sholat aja gitu. Nah, nggak tahu lagi mau sholat apa, udah yang penting sholat. Nah, itu sholat sunnah mutlak. Nah, itu wajibnya hanya usolli, udah sengaja aku sholat, Allahu Akbar. Ya. Tapi kalau mau dilengkapkan 2 rakaat lillahi ta'ala menghadap kiblat, boleh, ya, bagus, sebagai penguat saja. Al-fi'lu, yang dimaksud dengan al-fi'lu, nah ini kan dia niat itu qasdul fi'li,
menyengaja perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan itu usolli. Langsung dibilangkan dengan lafaz apa? Usolli, sengaja aku sholat. Berarti kalau pakai nawaitu sholat nggak boleh. Ya, jadi harus pakai lafaz sengaja aku sholat, yaitu dalam bahasa Arabnya usolli. Wa ta'yin, yang dimaksud dengan ta'yin zuhran au asran. Ya, sholat zuhur, sholat asar, ya, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, itu yang dimaksud dengan ta'yin, menentukan sholat apa. Wal fardiyatu, dan yang dimaksud dengan fardiyah di situ adalah lafaz fardhon, ya, lafaz fardu. Jadi makanya lafaz niat kita yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, usolli fardhal isya'i, ya, fardhal isya'i. Nah, itu yang wajibnya. Oke, habis tentang niat. Sampai di sini ada pertanyaan? Fardhon. Ya, karena dia az-zuhru itu alif lamnya alif lam syamsiyah. Jadi usolli fardhon zuhri, bukan fardhon, ya, fardhon zuhri. Ya, zuhur sama subuh. Nah, itu dia enggak huruf lamnya enggak ada, enggak dibaca karena dia alif lam syamsiyah namanya. Jadi usolli fardhon zuhri, usolli fardhon subhi. Nah, yang dijelaskan huruf lamnya karena dia alif lam qamariyah pada 3. Usolli fardhon asri, usolli fardhal maghribi, usolli fardhal isya'i. Itu lamnya dibaca sukun, ya, karena dia alif lam qamariyah. Adapun zuhur dan subuh tidak, alif lamnya nggak dibaca, langsung tasydid di atas huruf dha dan di atas huruf shad, ya, dibaca langsung tasydid gitu. Niat itu kalau dalam hati aja ya tanpa dilapaskan boleh? Boleh. Iya, memang yang diminta yang di hati. Iya, kalau tidak dilafazkan, misalnya ini masuk kita ke saf sholat, masuk ini langsung Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Jadi nggak mesti, nggak mesti, ya. Terkadang karena imam itu supaya ketahuan dia sedang niat kan, uson, gitu. Nggak mesti. Langsung saja pun dia berdiri, dia tegak kayak gini, langsung Allahu Akbar tanpa ada kata-kata sebelumnya, nggak apa-apa, ya. Karena niatnya di mana? Niat di hati, niat di hati. Melafazkan niat itu sunnah. Kalau nggak dibuat nggak apa-apa, ya. Lafaz niat itu hanya mengkuatkan yang di hati kita. Kalau hati sudah kuat dia, kita lafazkan pun nggak ada ngaruh, nggak ada apa-apa. Ya. Jadi lafaz niat itu termasuk sunnah hayat ya? Enggak. Ya. Tidak sunnah hayat, tidak sunnah aba'ah. Ya, karena itu di luar sholat. Ya, lafaz niat di mana? Udah sholat atau belum itu? Belum. Kapan kita disebut sholat? Kapan kita disebut sholat? Waktu takbiratul ihram lah. Allah, itu disebut kita sedang sholat. Kalau masih usolli fardhal asri, itu belum sholat kita. Itu belum sholat. Memang sunnah, tapi nggak masuk istilah sunnah hayat atau sunnah abad, nggak termasuk dia. Karena dia di luar sholat, ya, di luar sholat. Nah, jadi sekiranya nggak dibaca pun lafaz niat itu nggak berpengaruh. Nggak kayak yang kita bahas kemarin tentang ungkapan Muhammad Al-Baqari yang mengibaratkan sholat itu seperti manusia, ya, maka syaratnya adalah seperti kehidupan, nyawanya, ya, kalau nggak ada nyawa nggak hidup. Rukun seperti kepala, kalau nggak ada rukunnya berarti nggak ada kepalanya, mati sholatnya, nggak sah sholatnya. Sunnah abad diibaratkan seperti
anggota badan, tangan, kaki. Jadi kalau ditinggalkan sunnah ab'ad, maka seperti badan yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya kuping, tetap hidup, tapi ya itulah penuh dengan kekurangan. Sunnah hayat diibaratkan seperti perhiasan yang ada di badan manusia, seperti rambut, gigi, kuku. Ya. Jadi kalau sunnah hayatnya kita tinggalkan, ya ibarat manusia nggak punya rambut, nggak punya alis, nggak punya gigi, nggak punya kuku, gitu. Ya. Jadi sangat mengerikan. Kalau dilebih-lebihkan, nah itu kemarin yang ditanya sama saya itu kan, kalau dilebih-lebihkan, nggak ada di situ tapi dibuat-buat, ya, maka nanti bertambah nanti, ya kan? Kalau tai lalat itu cuma sedikit di sini, nampaknya cantik, kan? Tapi kalau tai lalatnya besar, begitu. Jadi mengerikan jadinya. Nah, kalau lafaz niat nggak masuk dalam itu, lafaz niat itu di luar sholat, ya. Jadi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kita tanpa melafazkan niat, langsung niatnya saja yang di hati sudah boleh. Ya, oke, habis, lanjut. Faslun, syurutu takbiratil ihrami 16. Syarat-syarat takbiratul ihram ada 16. Baru sah takbiratul ihram kita harus terpenuhi 16 syarat ini. Nah, kita selama ini main Allahu Akbar saja, rupanya ada syaratnya. Ya. Apa yang 16 itu? Kita baca, tapi nggak susah-susah. Yang pertama, antaqa'a halatal qiyami fil fardhi. Bahwa takbiratul ihram itu jatuh atau kita lakukan saat berdiri waktu sholat fardu. Jadi takbiratul ihram itu kalau sholatnya sholat fardu berdiri. Makanya yang kemarin Buya kasih contoh, kalau orang masih sanggup berjalan dari rumahnya ke masjid, cuman nggak sanggup berdiri lama-lama dia, atau nggak sanggup kakinya kalau udah ke bawah naik ke atas lagi nggak sanggup dia, tapi ketika sholat takbir pertamanya berdiri. Kenapa? Syarat sah takbiratul ihram kalau sholatnya sholat fardu harus berdiri. Harus berdiri. Makanya gue bilang kemarin itu, sekiranya nggak mampu pun dia berdiri lama, kalau agak lama dikit udah bergetar kakinya, minimal takbirnya Allahu Akbar. Udah nggak tahan lagi deh, ini udah gemeteran, duduklah. Apa? Itu syarat pertama, takbiratul ihram. Kalau sholatnya sholat fardu. Kalau sholat sunnah kan berdiri tidak termasuk rukun. Kan itu sudah kita bahas kan. Kalau sholat sunnah nggak termasuk rukun. Jadi karena nggak termasuk rukun, takbiratul ihramnya dalam keadaan duduk pun tidak mengapa. Kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu tidak. Kalau sholat fardu, takbiratul ihramnya harus dalam keadaan berdiri, kecuali memang nggak mampu berdiri dia, nggak mampu, silahkanlah dari duduk dia sudah takbiratul ihramnya dalam keadaan duduk, nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau masih mampu dia berdiri, maka sekurang-kurangnya waktu takbiratul ihram itu dia berdiri. Lanjut. Wa antakuna bil arabiyyah. Ini yang kedua. Harus pakai bahasa Arab. Nah, ini sudah saya bahas juga. Ya, jadi harus Allahu Akbar. Enggak boleh Allah Maha Besar. Enggak boleh. Batal, enggak sah salatnya. Ya, enggak sah salatnya. Harus pakai bahasa Arab. Wa antakuna bilafzil jalalati wa bilafzi akbar. Yang keempat, antakuna bilafzil jalalah. Harus dengan lafaz jalalah. Lafzul jalalah itu maksudnya Allah. Itu lafzul jalalah. Jadi harus pakai kata Allah. Enggak boleh pakai kata Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya apa? Allah juga. Ar-Rahim, enggak boleh. Harus dengan lafaz
Allah. Ya, nggak boleh ditukar dengan sifat-sifat yang lain. Asmaul Husna yang 99 itu nggak boleh. Harus lafaznya Allah, lafzul jalal. Yang keempat, bilafzil akbar, dan dengan lafaz akbar. Jadi Allah akbar, harus dua lafaz itu. Enggak boleh ditukar akbar ini menjadi kabir. Allah kabir, Allah rahim, Allah ghafur, Allah rahman. Itu semuanya sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Enggak boleh kalau dalam takbiratul ihram. Kenapa? Syarat takbiratul ihram itu harus dengan lafzul jalalah Allah dan harus dengan akbar. Enggak boleh ditukar. Lanjut. Al-khamisu at-tartibu bainal lafzaini. Tertib di antara dua lafaz itu. Jadi harus Allah dulu baru akbar. Enggak boleh akbar Allah, enggak boleh. Ya, harus Allah dulu baru akbar. Harus tertib. As-sadisu, yang keenam, alla yamudda hamzah al-jalalah. Jangan bahwa tidak memanjangkan hamzah yang ada pada lafzul jalalah. Ya, jangan memanjangkannya. Ya. Ya, ini hamzah yang ini jangan dipanjangkan. Ya. Jadi jangan dibaca Allahu Akbar, enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena ketika nanti dipanjangkan dalam bahasa Arab ini nanti disebut dengan istifham. Kalau dia dipanjangkan, maka nanti dia berubah menjadi istifham. Apa itu istifham? Kata tanya. Jadi kalau kita bacanya Allahu Akbar, berarti kita apakah Allah Maha Besar? Gitu jadi. Pertanyaan jadi nggak boleh. Ya. Jadi jangan dipanjangkan, jangan Allah. Nah, itu udah panjang itu. Ya, kita bilang Allah, udah panjang. Jadi dia harus Allah langsung A langsung ke lam. Allahu Akbar. Ya. Karena dalam Al-Quran ada itu nanti namanya mad farqi, ya. Namanya mad farqi. Nah, nantilah kapan-kapan kalau belajar tajwid kita tunjukkan. Kemudian yang ketujuh, ada mumaddi ba'i akbar. Enggak boleh memanjangkan ba pada kata akbar. Enggak boleh akbar, enggak boleh. Ya. Kalau dipanjangkan, kenapa? Kalau dipanjangkan sudah berubah artinya. Kalau dia akbar gini ya, akbar ada alifnya, kan jadi panjang dia kan. Akbar itu adalah gendang yang besar. Gendang yang besar dari satu arah. Apa? Gong apa namanya? Kayak beduk, beduk lah, kayak beduk. Gendang yang besar, tapi dia dari satu arah, bukan ada gendang itu yang dua arah. Bisa dibeginikan kan, ini yang satu arah tapi dia besar. Bukan yang kecil. Ya. Ya, mungkin itulah kayak beduk atau ya kayak mungkin seperti itu. Itu bahasa Arabnya akbar. Berarti kalau kita bilang kayak itu sengaja kita menyandingkan kata akbar dengan lafaz Allah, itu bahaya itu. Berarti kita mengatakan Allah seperti itu. Bisa rusak akidah. Bahaya. Kalau tahu sengaja mengucapkan itu, rusak akidahnya. Ya? Jadi nggak boleh. Jangan dipanjangkan.
Ats-tsamin, yang kedelapan, alla yushaddidal ba. Enggak boleh ditasydidkan huruf ba. Ba-nya jangan ditasydidkan. Nah, itu susah, ini jarang kalau ini. Jadi jangan kemana itu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu enggak boleh. Ya. Ba-nya jangan ditasydidkan, tapi itu jarang ya. Kemudian alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini. Tidak boleh menambah waw yang sukun atau yang berbaris di antara dua kata. Enggak boleh ada waw di sini. Baik wawnya waw mati atau waw yang berbaris. Contoh waw mati, orang itu bacanya Allahu Akbar, Hu Akbar, agak dipanjangkan sedikit. Enggak boleh. Atau ditambahnya wawnya waw baris atas. Allahu Akbar, Hu Akbar. Enggak boleh. Ya. Jadi, cuma di sini enggak ada disebutkan yang lain. Yang banyak kita dengar di masyarakat kita bukan Hu Akbar, tapi Hu Akbar. Allahu Akbar. Ya, itu ya enggak boleh ya. Enggak boleh. Dia harus Allahu A. Enggak boleh ada ditambah di tengah-tengahnya. Enggak boleh. Ya. Lanjut. Allah yazida wawan qabla al-jalalah. Enggak boleh ditambah waw sebelum lafzul jalalah. Jadi enggak boleh wallahu akbar, enggak boleh. Harus a. Ya, a, Allah, enggak boleh wa. Lanjut, Allah yaqifa baina kalimatai at-takbir waqfatan tawilatan wala qasirah. Enggak boleh berhenti di antara dua kata tersebut, baik berhenti yang panjang atau berhenti yang pendek. Contoh, Allah Akbar, enggak boleh. Atau berhentinya pendek, Allah Akbar, enggak boleh. Enggak boleh berhenti. Harus sambung semuanya. Allahu Akbar. Ya, harus disambung. Hati-hati ya. Lanjut. An yasma'a nafsahu jami'a hurufiha. Harus dirinya mendengar semua huruf ini. Semua huruf ini kita harus dengar ketika membacanya. Jadi jangan yang dengar cuma Allahnya saja. Allah. Nah, akbarnya nggak kedengaran. Nggak boleh. Harus kedengaran semuanya. Siapa yang mendengar? Kita. Orang lain nggak mesti. Yang penting kita dengar. Allahu Akbar. Gitu. Yang penting kita dengar. Harus itu. Kenapa? Karena dia rukun qauli. Rukun qauli harus didengar. Nanti semua kita baca Fatihah rukun qauli, harus didengar oleh diri kita sendiri. Apalagi tasyahud itu rukun qauli, harus didengar sama diri kita sendiri. Salam rukun sholawat rukun qauli, harus didengar sama diri kita sendiri. Salam itu juga adalah rukun qauli, harus didengar sama diri kita sendiri. Jadi makanya ketika rukun-rukun qauli itu mulut, qomat, kamit, dan ada suara yang keluar. Kalau nggak ada suara yang keluar berarti kita nggak mendengarnya, maka nggak sah. Ya, nggak sah sholat. Oke? Jadi harus didengar oleh dirinya sendiri. Yang ke-13, dukhulul waqti fil mu'aqqat. Harus masuk waktu. Takbirnya itu udah masuk waktu. Kalau takbirnya belum masuk waktu, nggak sah. Ya, jadi makanya definisi sholat di awal waktu itu bukan betul-betul di menit pertama, enggak. Ya, sampai setengah jam berlalu pun itu masih awal waktu namanya. Jadi nggak perlu terburu-buru. Ya, nggak perlu terburu-buru. Masuk waktu azan kita. Berapa lama azan?
Kita buatlah dengan nada yang panjang, yang cantik 5 menit. Tambah solat qobliyahnya kita buatlah sambil menunggu-nunggu yang terlambat 5 menit. Udah 10 menit. Kita tambah lagi 5 menit lagi sambil menunggu orang, jadi 15 menit. Jadi kita sholatnya di menit ke-20 dari awal waktu masuk. Apakah itu dimaksud dengan awal waktu? Iya, itu masih awal waktu. Jadi nggak usah khawatir. Itu masih awal waktu. Jadi jangan kita salah paham, terburu-buru. Ya, kadang sampai orang enggan sholat sunnah gara-gara apa? Nggak ada waktu lagi. Takut, ya, takut nggak ada waktu lagi. Padahal itu masih di awal waktu. Ya, jadi apalagi yang sampai terlalu, inilah ini terlalu. Belum masuk waktu lagi dia dah takbir. Allahu Akbar. Belum masuk waktu lagi dia dah takbir. Itu nggak sah. Ya, jadi takbirnya harus masuk waktu. Kemudian yang ke-14 iqa'uha halul istiqbal. Jatuhnya takbir itu saat istiqbal. Apa istiqbal? Saat menghadap kiblat. Jadi takbir itu harus menghadap kiblat. Kalau enggak menghadap kiblat, enggak sah takbiratul ihramnya. Harus menghadap kiblat. Mana kiblatnya? Sana. Berarti harus ke sana. Allahu Akbar. Harus menghadap kiblat. Yang ke-15, Allah yakhillu biharfin min hurufiha, bahwa tidak merusak dengan huruf dari huruf-hurufnya. Oh, ini maksudnya cara membacanya. Jangan salah, jangan rusak cara membacanya. Nah, contoh rusak tadi yang tadi itu Allahu Akbar, itu rusak itu. Itu nggak boleh. Dia harus Allahu ya, jangan dia A. Kemudian hanya H besar, Allahu, ya, jangan Allahu. Oh, ini bahasa Arab ini hahu ini. Jadi baca Allahu, nggak boleh itu. Ya, kafnya ditukarnya jadi qaf, Allahu Akbar, nggak boleh juga. Ya, nggak boleh. Ya, jangan dirusak, nggak boleh ada yang merusak. Kemudian yang terakhir, ya 16 ya. Iya, yang ke-16 takhiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Syaratnya harus mengakhirkan takbir makmum dari takbiratul imam. Jadi jangan makmum duluan takbir, Allahu Akbar. Ini imamnya imam yang banyak doa ini. Masuk dia ke depan, Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Panjang doanya. Makmum di sana enggak tahu dia kan takbir ya Allahu Akbar. Udah dia takbir baru imamnya takbir. Itu enggak sah. Enggak sah takbirnya ya. Enggak sah. Jadi jatuh takbirnya harus sesudah jatuh takbirnya makmum, harus sesudah takbirnya imam. Itulah dia 16 syarat daripada takbiratul ihram. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini nggak susah ini. Sebenarnya untuk memperjelas saja. Yang kita buat selama ini sudah bagus itu. Ayo. Kalau udah mengucap salam, kalau kami biasa waalaikumsalam. Lain sebagian mengejek waalaikumsalam. Mana dia? Yang paling bagus pakai alif lam. Waalaikumsalam. Itu yang paling bagus. Sama juga ketika waktu kita salam di waktu sholat. Jadi lafaz salam yang paling bagus adalah Assalamualaikum. Harus pakai alif lam. Ditulis saja ya, biar jelas ya. Harus dengan lafaz Assalam. Ini alif lamnya. Ya.
Kalau jawabannya, kalau kita ada orang mengucapkan salam lalu kita jawab, kan kita biasanya wa alaikum, ya. Yang benarnya, yang bagusnya pakai salam, pakai alif lam juga, wa alaikumus salam. Itu yang bagusnya. Ya, itu yang paling bagusnya. Jadi assalamualaikum wa alaikumus salam. Nah, di dalam sholat itu juga. Jadi salam di dalam sholat adalah assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau sekiranya ada orang yang menghilangkan alif lamnya, entah karena di dalam hati dia baca A-nya, tapi yang terdengar sama kita assalamualaikum warahmatullah, ya. Assalamualaikum. A-nya hilang, as-nya hilang. Ya. Sah sholatnya, sah. Ya, masih dianggap sah. Nah, tapi kurang sempurna, kurang bagus. Yang bagus pakai lafaz alif lam. Ya. Ya. Masalah isimnya anak sahut tadi kan. Kalau kan bising terus ngari walau tadi. Oh, ya maksud dengar kita itu sebenarnya kalau kita mengucap itu sudah kedengaran itu sama kita. Nah, asal ada suaranya. Asal ada suaranya sudah kedengar. Jadi jangan nanti gara-gara bising ini di kiri kanan bising di tengah pasar atau di tengah apa lalu kita Allahu Akbar. Enggak boleh kayak gitu ya. Biasa aja dengan baca Allahu Akbar ya. Asal sudah bergerak mulut, sudah ada suara yang keluar, itu sudah dimaksud dengan kita mendengar. Nah, sudah. Jadi bukan berarti harus mendengar secara jelas. Tidak. Ya. Jadi asal ada suaranya, mulutnya bergerak-gerak sesuai dengan apa yang dilafazkan sudah. Itu sudah dianggap membaca rukun qauli. Oke? Ya, lanjut ya. Faslun, fasal. Nah, ini syurutul Fatihah. Syarat Fatihah asyarah. Ada 10. Nah, ini kalau syarat Fatihah ada 10. Berarti kalau dari yang 10 ini enggak kita buat, enggak sah Fatihahnya. Yang pertama, at-tartibu. Tertib. Jadi harus dari bismillah dulu, alhamdulillah, ar-rahman ar-rahim terus sampai ghairil maghdubi alaihim. Jadi harus tertib, enggak boleh terbalik-balik. Enggak boleh terbalik-balik. Yang kedua wal muwalat. Muwalat harus berturut-turut. Maksudnya enggak ada jeda panjang. Jadi bukan alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu panjang kali jedanya. Enggak boleh, ya. Jangan terlalu panjang jedanya. Ya, jangan terlalu panjang jedanya. Harus muwala. Ya, setelah selesai ayat ini, sekedar berhenti mengambil nafas, lanjutkan lagi. Sekedar berhenti mengambil nafas, lanjutkan lagi. Begitu, ya. Itu maksud muwala, ya, maksud muwala. Wa mura'atu hurufiha. Memelihara atau menjaga penyebutan huruf-hurufnya. Nah, itu yang kemarin gue bilang itu. Ini yang perlu nanti tahsin, ya. Nanti akan ditahsin lah insyaallah, ya, bacaan-bacaannya. Ya, yang mana hamzah, yang mana ain, yang mana ha, yang mana ha, itu harus dijaga. Kemudian yang keempat, mura'atu tasdidatiha. Menjaga tasdidnya. Jadi tasdidnya itu harus dibaca semua. Ada satu tasdid saja yang tidak kita baca, tidak sah Fatihahnya. Nah, kemarin yang gue kasih contoh, iyyaka na'budu. Itu ianya tasdid. Jadi kalau dibaca iyyaka, itu enggak sah Fatihahnya. Yang kelima, alla yaskuta saktatan tawilatan. Enggak boleh berhenti lama, panjang berhentinya, enggak boleh. Kecuali berhentinya itu karena lupa.
Kalau kalian lupa misalnya Ar-Rahmanir Rahim, berhenti dia lama. Karena lupa dia, apalagi yang sesudahnya ini lupa dia. Lama berhentinya, nggak ada pula orang mengingatkannya. Kalau itu tidak mengapa, berarti itu dianggap uzur. Tapi kalau sengaja dia membuat berhenti yang panjang, maka itu tidak sah Fatihahnya. Kemudian yang keenam, Allah la qasirah yaqsuduha. Ini takdirnya Allah yaskuta saktatan qasiratan yaqsudu biha. Maksudnya enggak berhenti yang pendek tapi disengaja. Kalau tawilah tadi dimaafkan kalau ada uzur. Tapi kalau nggak ada uzur disengaja, otomatis nggak sah Fatihahnya. Yang pendek saja, kalau dia berhenti pendek itu, tapi karena unsur kesengajaan memang mau mau berhenti membacanya, maka di situ tidak sah Fatihahnya. Ya, contohnya tadi dia baca Ar-Rahmanir Rahim, langsung qat'ul qiraah. Dia potong bacaan itu, berhenti. Ya, dia berhenti, dia niat udah habis saya baca Fatihah. Sudah habis saya baca Fatihah. Nah, itu maka lagi sambung-sambung itu ya, lengkar anak koncan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sambung-sambung sampai boleh tonton tanggung bahasanya berhenti. Oh, jadi dia sebenarnya cara bacanya cara baca waqaf. Ya, bacaannya bacaan waqaf, tapi cara bacanya cara baca sambung. Ya. Contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nggak ada ngambil nafas, cuman berhenti, ujung-ujungnya berhenti, disukunkannya semuanya. Ya, itu boleh atau nggak? Itu pertanyaannya. Ya, kalau bolehnya boleh. Ya, tapi mencederai juga. Ya, mencederai. Yang bagusnya kalau dibaca bersambung-sambung, maka huruf terakhirnya jangan disukunkan, tetap dibaca. Contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi huruf-huruf terakhirnya harus dikasih barisnya. Gitu. Ya. Lanjut, qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Harus membaca semua ayatnya dan termasuk basmalah. Ya, harus dibaca semua. Kalau satu aja yang ditinggalkan enggak sah. Ya. Amin tidak termasuk. Ya, amin tidak termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Yang ke-8 ada mulahnil. Nah, ini enggak ada kesalahan lahan. Lahan itu kesalahan dalam bacaan. Salah makhraj lah, salah panjang pendek, tapi kesalahan yang mempengaruhi makna, merusak makna, berubah maknanya dia. Nah, itu membatalkan sholat. Tapi kalau enggak berubah maknanya, maka tidak sampai kepada yang membatalkan sholat. Lanjut, yang ke-9, antakuna halatal qiyami fil fardhi. Bahwa membaca Fatihah itu dalam keadaan berdiri kalau sholat fardu. Itu termasuk syarat dari bacaan, dari membaca surah Al-Fatihah. Makanya dari awal gue bilang dulu, berdiri itu kalau masih mampu berdiri dulu. Enggak mampunya sujud, ya udah waktu sujud baru duduk. Takbirnya berdiri, baca Fatihahnya berdiri. Kenapa? Karena syarat daripada sah membaca Fatihah itu kalau sholat fardu harus dalam keadaan berdiri. Bagi siapa? Bagi yang mampu berdiri. Yang ke-10, an yusmi'a atau an yasma'a nafsahu
al-qira'ata, bahwa dia mendengar bacaannya atau dia memperdengarkan bacaannya kepada dirinya. Maksudnya terdengar sama kita bacaannya. Sudah. Ya. Jadi sama kayak rukun rukun qauli yang takbiratul ihram, ya. Baru yang terakhir, alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Enggak boleh dipisah dengan zikir yang ajnabi. Maksudnya zikir yang bukan dari bacaan-bacaan salat. Contoh, dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, la haula wala quwwata illa billah, ar-rahmanir rahim. Dia kasih jarak-jaraknya itu dengan zikir-zikir, enggak boleh. Sudah. Itulah dia. Intinya sebenarnya satu adalah baca Fatihahnya dalam keadaan berdiri. Kedua, baca sempurna. Jaga hurufnya, jangan ditambah, jangan dikurangi. Sebutkan hurufnya sesuai dengan makhrajnya, jaga panjang pendeknya. Sudah, itulah secara garis besarnya syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah. Oke, ada lagi? Lanjut, sedikit lagi nih. Ini disebutkan di sini, tapi kita tidak terlalu udah kita kerjakan insyaallah. Faslun, satu fasal. Tasdidatul Fatihah 14. Tasdid pada surah Al-Fatihah ada 14. Jadi tasdid ini kan harus dibaca. Sudah dijumlahkan sama Syekh Salim. Tasdid dalam surah Al-Fatihah itu ada 14. Pertama di mana? Bismillah. Fauqal lam. Di atas huruf lam. Bismillah. Kan di atas lamnya itu ada tasdid. Ar-Rahman. Fauqal ra. Ya, tasdid yang di atas huruf ra. Ar-Rahim. Fauqal ra juga. Ya, di atas huruf ra. Alhamdulillah. Di atas fauqal lamil jalalah. Di atas lam lafaz Allah. Rabbil alamin, ya, fauqal ba, di atas huruf ba. Ar-Rahman lagi, fauqal ra, di atas huruf ra. Maliki yaumiddin, Ar-Rahim, ya, Ar-Rahim, fauqal ra, di atas huruf ra juga. Maliki yaumiddin, fauqad dal, di atas huruf dal. Iyyaka na'budu, fauqal ya, di atas huruf ya. Wa iyyaka nasta'in, fauqal ya, di atas huruf ya. Ihdinas siratal mustaqim, fauqas sad, di atas huruf sad. Siratal ladina, fauqal lam, di atas huruf lam. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, fauqad dadi wal lam, di atas huruf dad dan di atas huruf lam. Jumlahnya ada 14. Jadi yang 14 tasydid itu harus dibaca. Kalau tidak dibaca enggak sah. Contoh yang sering enggak dibaca, satu iyyaka tadi. Banyak yang bacanya iyyaka na'budu. Yang kedua di ujung ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dibaca. Yang sering kita dengar di masyarakat umum itu waladdallin. Dolim, bukan dolim, ya, dia harusnya dolim. Ya, harus ditasydidkan dulu lamnya, baru baris bawah. Jadi kalau dibacanya waladdallin, nah, itu berarti nggak sah bacaan Fatihahnya. Kenapa? Karena dikurangi tasydidnya. Jadi tasydid pada surah Al-Fatihah ada berapa? Ada 14. Yang 14 ini harus dibaca semua. Habis, wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya.
Yang kedua daun buya. Kalau huruf I Wak ubah menjadi huruf E, apakah bisa membatalkan sholat? Contoh, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alamin. Oh iya. Ya. Itu tidak termasuk merubahnya. Karena itu apa ya, kurang belajar saja ya. Jadi contohnya dia ya anak-anak kita lah, misalnya anak-anak kita dibaca Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin gitu ya. Dia pakai en gitu ya. Itu masih dimaafkan ya, masih dimaafkan, tidak sampai mengubah arti, tapi tetap harus belajar. Ya. Berarti yang awak dari belajar berkocik sampai tua buya itu dia terbaca. Nilai arti semaya adalah sudah. Iya. Itulah gunanya itu belajar kan. Jadi kalau ditanya indolai gunanya, awak lu tahu dua lihat catatannya kan. Dan mencatat malaikat. Ya. Tapi kalau secara hukum bacaan Fatihah tidak bagus, maka tidak sah. Nah, masalahnya karena nggak tahu. Balik kepada hukum yang saya ajarkan kemarin. Orang yang tidak tahu, ya dimaafkan karena ketidaktahuannya. Sekarang sudah dikasih tahu, tinggal belajarnya. Belajarlah. Nanti insya Allah kita akan buat khusus kelas tahsin bacaan sholat. Nanti kita mulai dari bacaan sholat, baru bacaan Al-Quran. Nanti kita umumkan kapan waktunya. Jadi di situ belajarlah. Nggak bisa juga Buya. Itu nggak apa-apa. Kan udah belajar. Udah keras lidahnya, nggak bisa lagi. Nggak apa-apa. Itu udah dimaafkan, udah belajar kita. Tapi jangan berhenti, terus aja belajar aja. Udah nggak bisa lagi bilang fa Buya, giginya udah nggak ada. Ya nggak apa-apa, belajar aja terus. Ya, terakhir. Ya. Jangan dulu. Apa tuh? Oh, kalau dorehame mengapunya itu mengapu, hanya takut mengganggu. Takut mengganggu. Memang kita disuruh membaca supaya dengar, tapi sekedar kita yang mendengar. Jadi kalau sampai tedoreh, sampai tedonga samurang di samping itu udah mengapu tuh, selama tidak mengganggu. Sekiranya mengganggu pun tak membatalkan sholat kita. Sholat kita nggak batal, cuman kita dapat sedikit tambahan dosa, mengganggu orang yang di samping kita gitu. Ya. Awak sembahyang, awak surah di rumah, Ustaz. Jadi mau banding desa atau nanti sudah atau lanjut sembahyang. Oke. Kalau kita di masjid tersebut, ketika orang azan, jangan kita sholat. Walaupun kita mau sholat tahiyatul masjid ini, jangan. Selesaikan dulu orang azan, baru kita sholat. Sholat apa ini Bu yang? Sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah? Udah satu sholat saja sudah mencakup dua-duanya. Disitulah sholat qobliyahnya. Sholatnya qobliyah saja, tapi insya Allah sudah dapat sholat tahiyatul masjid. Itu kalau kita di masjidnya itu. Ya, ketika orang azan jangan langsung sholat. Siapkan dia dulu azan, lalu kita sholat. Tapi jangan duduk supaya dapat pahala tahiyatul masjid. Tetap dalam keadaan berdiri. Bagaimana statusnya kalau kita di rumah? Ini mencontoh mengikut seperti yang di masjid. Bagusnya tetap kita sholat sesudah orang azan. Tapi sekiranya kalau kita pun mau sholat karena terburu-buru, ya kita sholat di rumah. Ya, perempuan kan tidak wajib pergi ke masjid. Ya, jadi mau sholat dia karena terburu-buru, orang masih azan boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Karena dia tidak di satu tempat. Yang dilarang itu kalau yang di satu tempat. Itu yang selalu kita tanya, sudah ditanya ya. Itu. Jadi kalau sholat qobliyah itu tidak ada kaitannya dengan azan dan iqamah. Itu kaitannya dengan sholat fardu tersebut. Kalau kita belum mengerjakan sholat fardu, maka tetap ada kesunahan untuk mengerjakan sholat qobliyah. Walaupun orang di masjid sudah selesai
sholat berjamaah, bukan selesai iqamah pun, sudah selesai berjamaah di masjid, kita mau sholat di rumah, sholat subuh, kita qobliyah dulu atau subuh dulu? Tetap qobliyah dulu baru subuh. Oh, kalau sama-sama di masjid, kalau imam sudah berdiri, kita nggak boleh sholat sunnah lagi. Maksudnya kerangko ini berapa rakaat? Berarti sudah 2 rakaat mau habis. Ya, selesaikan dengan cepat, cukup membaca yang wajibnya saja. Cukup baca yang wajibnya. Jangan terlalu panjang-panjang lagi. Jangan misalnya tasbihnya jangan sampai 3 kali. Cukup Allahu Akbar sampai Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, disegerakan untuk selesai. Begitu. Ya, ini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.